Halo sobat semua, kembali lagi di channel Post Horor. Bagaimana keadaan kalian? Saya harap kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, seperti biasa, sebelum mulai cerita, saya mengingatkan dulu kepada kalian, apabila kalian menemukan video ini dan kalian belum subscribe, saya berharap kalian subscribe karena dengan subscribe kalian bisa menerima update-update video terbaru dari kami. Dan apabila kalian ingin membagikan video ini kepada teman-teman yang lain, kalian juga bisa share video ini. Cerita kali ini masih berasal dari teman saya yang bernama Aji. Bedanya pada episode kali ini yang mengalami pengalaman horor ini adalah tetangganya yang diceritakan oleh ibunya kepada Mas Aji. Cerita ini bermula pada waktu menjelang subuh. Ketika ibu Mas Aji ini ingin menunaikan sholat subuh, dia mendengar suara teriakan dari luar rumah. Sontak ia kaget. Teriakan siapa barusan? Bergegaslah ia mengecek keluar rumah untuk mengetahui siapa yang berteriak. Setelah dia menghampiri arah suara tersebut, dia melihat ada seorang ibu-ibu yang sudah pingsan, dikerumuni oleh beberapa warga. Rupanya salah satu warga berteriak. Dari situlah asal mula teriakan yang ia dengar tadi. Bertanyalah ia karena heran. Ada apa ini, Bu? Kenapa teriak-teriak? Ini, Bu, saya menemukan si ibu ini, sebut saja ibu ini Ibu Sari. Saya menemukan Ibu Sari ini sedang pingsan di sini. Ada di pagi begini. Sontak si ibunya Mas Haji ini heran juga. Kenapa dia bisa pingsan di sini pada waktu menjelang subuh ini? Setelah beberapa saat digotonglah ramai-ramai oleh warga si Ibu Sari ini yang pingsan ini tadi ke rumahnya. Diberi wangi-wangian, diberi kayu putih supaya ya ia sadar dari pingsannya. Setelah beberapa saat Bu Sari ini sadar. Dia terlihat bingung. Kenapa banyak orang mengelilinginya? Dan kenapa dia berada di rumah? Padahal tadi dia di luar. Beberapa saat menunggu Bu Sari ini tenang, salah satu warga menanyakan kepada Bu Sari, Bu, tadi ada yang menemukan ibu sedang pingsan di luar rumah. Ibu kenapa? Tanya salah satu warga ini. Nah, mulailah Ibu Sari menceritakan kronologinya. Pada waktu itu Ibu Sari mencoba mengingat-ingat sedetail mungkin kejadian yang dia alami sampai dia akhirnya pingsan. Cerita itu bermula ketika ia ingin membuang sampah. Dia membawa sekantong sampah dari rumahnya menuju keluar, namun dia bisa dibilang tidak membuang sampah pada tempatnya. Dia membuang sampah di halaman sebuah rumah kosong. Jadi di rumah kosong ini sudah terkenal angker dan lama tidak dihuni oleh orang. Jadi intinya sudah lama dan sudah dikenal angker. Warga-warga sekitar juga tahu bahwa rumah ini di samping rumahnya Mas Aji.
dan dikenal angker juga. Ya, perbuatan si ibu ini sangat tidak terpuji dan sangat nekat juga, karena sudah tahu rumah itu angker dan nekat membuang sampah di halaman rumah tersebut. Nah, ketika dia membuang sampah di halaman tersebut, ketika melempar sampah di halaman rumah tersebut, dia melihat ada seperti kabut yang muncul dari depan rumah tersebut. Dia heran, kabut apa ini? Kenapa bisa ada asap atau kabut yang muncul dari rumah kosong yang sudah jelas-jelas tidak ada penghuninya? Terheranlah dia dan menatap rumah kosong itu selama beberapa saat. Setelah dia melihat rumah kosong yang muncul asap tadi, perlahan asap itu mulai menghilang, dan kata Bu Sari ini melihat seperti sosok pocong yang sungguh menyeramkan. Beliau bilang begitu. Nah, sontak Bu Sari ini kaget, berteriak, kemudian pingsan. Nah, setelah pingsan itu beberapa saat, barulah warga menemukan Bu Sari ini dalam kondisi pingsan. Jadi setelah Bu Sari ini bercerita kepada warga, ada salah satu warga yang ya seperti memberi nasihat lah kepada Bu Sari ini. Makanya kamu kalau buang sampah pada tempatnya, ini sudah buang sampahnya salah di rumah yang horor, di rumah yang angker. Jadi ya seperti dia mendapat karmanya atas perbuatannya dia sendiri itu. Nah, itu tadi cerita yang pertama. Saya masih ada cerita lagi dari Mas Haji. Kali ini yang mengalami betul ibunya yang mengalami. Karena kalau tadi ibunya cuma mendengar cerita dari tetangganya, ini sekarang ibunya sendiri yang mengalami. Kejadian ini terjadi waktu dini hari ketika si ibunya Mas Aji ini sedang menyusui adiknya Mas Aji. Jadi Mas Aji ini punya adik yang masih kecil dan sedang menyusu. Dan pada saat itu si ibu sedang menyusui. Waktu si ibu ini menyusui, ibu ini mendapati perasaan yang aneh. Perasaan yang tidak enak, aneh, seperti mengganjal perasaan. Dan dia merasa seperti ada yang mengintip. Untuk info teman-teman, si ibu Mas Aji ini sedang menyusui di kamarnya. Dan kamarnya ini ada jendela yang langsung menghadap ke depan rumahnya. Langsung menghadap ke jalan depan rumahnya. Nah, disitulah ibu Mas Aji ini merasa aneh. Kemudian karena dia merasa semakin tidak enak perasaannya, mulailah dia mengintip. Dia membuka gorden untuk mengintip. Sebenarnya ada apa? Kenapa saya dari tadi mendapatkan perasaan aneh ini dari arah depan jendela ini? Kemudian dia mengintip, dia buka gorden, dia mengintip, dan benar saja dia langsung kaget karena dia bilang dia melihat sesosok siluman yang berkepala anjing dan memiliki tubuh manusia. Dia kaget, dia ketakutan lalu membangunkan suaminya. Dia berkata, "Pak, bangun Pak, ada hantu." Si bapak belum bangun.
Dia membangunkan lagi, "Pak, bangun Pak." Nah, beberapa saat dia membangunkan, akhirnya si bapak ini bangun. Diceritakanlah apa yang dilihat si ibu tadi. "Pak, itu ada penampakan di luar, aku takut." Si bapak ini lalu melihat keluar dan benar saja penampakan itu masih di situ. Dia menghadap ke dalam rumah. Jadi ini tadi kan jendela langsung menghadap keluar, penampakan itu menghadap langsung ke dalam rumah. Langsung saja bergegas si bapak ini, bapaknya Mas Haji ini, ke arah dapur untuk mengambil garam secukupnya. Dia mengambil garam, lalu dia seperti membacakan doa-doa atau bacaan-bacaan. Untuk kali ini saya kurang paham bacaan-bacaannya apa. Setelah dibaca-baca, dia meniup garam itu dari arah dapur. Setelah ditiup, setelah beberapa saat ditiup, ada suara seperti suara benturan yang sangat keras dari luar rumah. Sontak si ibunya Mas Haji ini kaget, bapaknya ini juga kaget. Ada apa? Bergegaslah ia dari dapur menuju keluar rumah untuk melihat suara keras apa tadi. Setelah dia lihat di pagar sebelah rumahnya, jadi rumah tetangganya ini, pagarnya itu berbentuk seperti ada bekas benturan, jadi bengkok seperti ada bekas benturan. Jadi si bapaknya Mas Haji ini membuat kesimpulan bahwa siluman tadi, yang penampakan tadi yang dia bacakan doa-doa tadi, dia terpental dari arah rumahnya menuju ke pagar tetangganya ini sampai menimbulkan bengkokan di pagar ini. Nah, itu cerita yang menurut saya cukup menyeramkan karena bisa sampai menimbulkan efek nyata ke pagar tangga. Jadi itu tadi ceritanya, itu masih dari teman saya, Mas Haji. Masih ada beberapa juga cerita dari dia yang masih saya simpan untuk episode selanjutnya. Jadi untuk Anda yang penasaran, jangan lupa ikuti terus channel Pas Horor dengan cara subscribe. Dan jika Anda suka, Anda bisa like video ini, Anda bisa komen, Anda bisa share juga ke teman-teman kalian yang juga menyukai cerita-cerita horor. Dan juga saya ingatkan lagi untuk kalian yang punya cerita horor untuk dibagikan, kalian bisa email ke email kami yang ada di bawah atau yang ada di deskripsi. Sekian cerita dari saya, semoga kalian suka ceritanya. Sekian dan sampai jumpa.